Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2223 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 56 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsep keselamatan di zaman perjanjian lama, keselamatan itu hanya berlaku bagi satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Haleluya. Pertanyaannya sekarang Saudara, bagaimana nasib orang-orang di luar bangsa Israel? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, hanya satu bangsa yang mendapatkan privilege keselamatan dalam konteks keselamatan di perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada dan hidup di luar bangsa Israel? Apakah mereka selamat atau tidak? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan orang-orang yang di luar bangsa Israel, mereka masih bisa diselamatkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mereka harus menggabungkan diri mereka kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 6a di sana adalah jawabannya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah menggabungkan diri mereka kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka walaupun mereka mungkin dicap sebagai bangsa kafir, tapi kalau mereka kemudian sadar dan bertobat, lalu menggabungkan diri mereka kepada Tuhan, menjadi bagian umat Tuhan, mereka dapat keselamatan. Amin. Saudara coba buka dalam Sakaria pasal 2 ayat 11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Haleluya.
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa keselamatan itu juga dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi syaratnya mereka harus menggabungkan diri kepada Tuhan, mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Amin. Lalu mereka harus menjadi umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, konsep keselamatan perjanjian lama itu seperti itu. Orang yang mau diselamatkan, mereka harus menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Contohnya dalam Alkitab siapa? Rahab. Saudara, ketika para pengintai sedang mengintai Yeriko, saudara. Yeriko ini kan bangsa yang kuat, adikuasa pada saat itu. Temboknya yang tinggi, yang kuat, melambangkan bahwa Yeriko ini adalah kota yang sangat-sangat kuat. Tentaranya hebat dan punya peralatan perang yang canggih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu mustahil ada bangsa yang dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Makanya Yosua mengirim pengintai untuk masuk mengintai, mencari kelemahan, mencari celah musuh untuk mereka bisa mengalahkan Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengintaian mereka, rupanya mereka dikenal dan pengintaian mereka itu bocor. Lalu ada yang melaporkan, kemudian saudara mereka berlari, bersembunyi, dan yang menampung mereka adalah seorang pelacur yang terkenal di Yeriko yang bernama Rahab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rahab ini orang Yeriko, bagi orang Israel, di luar orang Israel adalah kafir. Saudara, Rahab seorang yang bukan darah orang Israel. Tapi menariknya saudara, Tuhan Yesus lahir dari keturunan Rahab. Amin. Artinya apa saudara? Artinya keselamatan itu juga sebenarnya terbuka untuk bangsa-bangsa. Amin. Tapi syaratnya mereka harus menggabungkan diri kepada Tuhan. Mengaku Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dalam kehidupan mereka, dan mereka yang menggabungkan diri itu harus menjadi umat Tuhan. Mereka harus mengikuti baik itu aturan-aturan di dalam Taurat, mereka harus ikuti itu. Sama seperti umat Tuhan yang berasal dari suku-suku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan, mereka diselamatkan. Saudara, menurut orang-orang Israel, kita ini orang kafir. Karena di luar orang-orang Israel, itu disebut orang kafir. Artinya, bagi pandangan Israel, kita tidak diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah menggabungkan diri kita kepada Tuhan. Dan kalau kita menjalankan semua ritual agama di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita menjadi satu dengan Tuhan, kita juga harus menjalani tuntutan-tuntutan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi umat Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, yang saya pelajari dari firman Tuhan ini, apa syarat mendapat keselamatan? Syarat untuk mendapatkan keselamatan, sudah perhatikan di ayat 6b di sana dikatakan kepada Tuhan untuk apa? Melayani Dia. Orang-orang yang mendapat keselamatan menurut perjanjian lama adalah orang-orang yang melayani
Tuhan. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, ambillah bagian dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan sekecil apapun itu. Yang saudara ambil, saudara kerjakan, itu sangat-sangat mulia. Amin. Dan upah saudara dan saya, Tuhan sudah sediakan di sorga yang kekal nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, syarat mendapat keselamatan dalam perjanjian lama, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Perhatikan di ayat 6c di sana dikatakan, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, syarat yang ketiga untuk mendapatkan keselamatan dalam perjanjian lama, orang-orang yang tadinya menggabungkan dirinya kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan, mereka harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tanda orang yang mengasihi pasti dia melayani. Amin. Tanda suami istri saling mengasihi, saling mencintai, mereka saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya mengaku kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, tandanya orang yang mengasihi Tuhan adalah melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang saya tangkap di sini, apa syarat mendapat keselamatan dalam perjanjian lama? Masih di ayat 6, berkata begini, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Yang keempat saya tangkap di sini, orang-orang yang diselamatkan dalam perjanjian lama adalah mereka yang memelihara hari-hari ibadah. Amin. Haleluya. Kita tahu betul bahwa konteks perjanjian lama, kalau kita mau diselamatkan, ya kita harus berbuat, melakukan semua tuntutan-tuntutan dalam hukum Taurat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mau diselamatkan dalam konteks perjanjian lama, kita harus memelihara hari Sabat, kita harus beribadah sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aturan, sesuai dengan hari-hari raya, kita harus melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat jauh ke belakang, kenapa orang-orang Mesir dikutuk Tuhan dengan 10 tulah? Karena apa? Karena Firaun menghalangi atau tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu kita dapat menangkap. Kalau kita tidak beribadah, kita akan ada dalam masalah. Makanya banyak orang nanti sadar, nanti bertobat ketika Tuhan izinkan masalah besar menghantam dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang nanti sudah sakit, sudah bangkrut, baru mau rajin ibadah. Sebelumnya mereka ada di mana? Mereka lupa sama Tuhan. Mereka silau dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya apa saudara? Mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan cara Tuhan untuk menarik mereka kembali
supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah, ada sakit penyakit, ada pergumulan perekonomian. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan kembali ke jalan Tuhan, memelihara hari Sabat, memelihara jadwal-jadwal ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita dijaga, kita dilindungi. Amin. Tapi kalau kita mengabaikan ibadah, saudara, kita akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diselamatkan dalam konteks perjanjian lama adalah orang-orang yang memelihara jam atau waktu-waktu ibadah. Yang terakhir, saudara, apa syarat mendapat keselamatan dalam perjanjian lama? Orang itu harus hidup dalam kekudusan. Perhatikan, masih di ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diselamatkan dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang menjaga hidupnya supaya tidak cemar dengan dosa-dosa. Sehingga dia benar-benar menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Karena orang-orang yang hidup dalam kekudusan, mereka akan ada di rumah Tuhan yang kudus itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar syarat mendapat keselamatan dalam perjanjian lama. Yang pertama, menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, memelihara hari-hari ibadah. Dan yang kelima, orang yang menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara, orang-orang yang memenuhi syarat ini, mereka, ayat 7, akan kubawa ke gunungku yang kudus. Amin. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memenuhi 5 syarat tadi, maka Tuhan akan membawa kita ke gunungnya yang kudus. Artinya apa, saudara? Ke tempat peristirahatan, tempat yang dimana kita sebut surga, dimana kita akan hidup selamanya di sana. Amin. Tuhan akan bawa saudara dan saya ke gunung Tuhan yang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara persembahkan Tuhan terima. Tuhan senang dengan apa yang saudara kerjakan. Karena saudara memenuhi syarat-syarat tadi, maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, oh haleluya. Apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, Tuhan yang akan menyediakan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat terakhir, ayat 8. Demikianlah firman Tuhan yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kacamata perjanjian lama, kita ini orang-orang kafir. Kita ini pantas dan layak mati masuk neraka. Tapi kita bersyukur, saudara, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Dengan demikian kita telah menggabungkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dan dalam kehidupan kita, kita menjadi umat Tuhan yang baik dan benar. Amin. Kita melangsungkan semua ibadah, semua tuntutan-tuntutan kita sebagai orang percaya kita kerjakan, kita lakukan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh terlibat dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan, saudara. Kita melayani Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Saudara bersyukur.
Yang ketiga, kita belajar, saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, segenap kekuatan mereka. Mereka cinta Tuhan. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang seperti itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang keempat, mereka yang memelihara hari Sabat, artinya mereka yang betul-betul hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan agama dengan baik dan benar, dengan menjalankan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, orang-orang yang mendapat keselamatan dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap kudus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan berkati terus kehidupan semua pendengar dimanapun mereka berada, mereka diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.